Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat pendidikan, selamat datang di channel As-Safiyyah Podcast. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat luar biasa yang tentunya tidak kalah dengan pembahasan yang kemarin-kemarin. Di sini kita juga bersama tamu yang sangat luar biasa Ustazah. Dengan siapa ini Ustazah kali ini? Kali ini kita akan ditemani oleh Kepala Sekolah SDIT Asy-Syafi'iyah. Kepala Sekolah SDIT Asy-Syafi'iyah. Ya, sebelum kita mulai podcastnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya Ustazah. Nah, langsung saja kita awali podcast pada hari ini dengan bacaan Al-Fatihah. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah tadi dapat memperlancarnya acara podcast pada hari ini. Amin. Ini langsung saja ya kita bersama tamu yang sangat luar biasa sekali. Selamat datang. Selamat datang. Ya, mungkin apa ya Bu ya? Bisa perkenalan ya? Iya, bisa perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin memperkenalkan nama saya Siti Masruroh, alamat Semanding, Ponorogo. Dekat saja. Sangat dekat sekali. Sangat dekat Semanding. Jadi kita bersama Ibu Hajah Siti Masruroh SAG ya. Sebagai Kepala Sekolah SDIT Asy-Syafi'iyah Nisada. Kali ini kita akan membahas tema tentang semangat pendidikan ya pasti ya. Dan di sini tuh tentunya beliau adalah salah satu pendiri dari MTS Asy-Syafi'iyah. Yang mana pasti dari awal berdiri itu sudah menemani dan juga sangat pokoknya ikut andil sekali ya pasti ya dari awal. Mungkin bisa diceritakan ya Ibu sedikit tentang latar belakangnya Ibu sebelum menjadi kepala sekolah itu gimana? Baik Ustazah, sebelum saya diberi amanah dari yayasan untuk mengemban tugas sebagai kepala sekolah SDIT Asy-Syafi'iyah, saya juga pernah mengajar di RA Asy-Syafi'iyah. Itu sekitar 3 tahun ya. Kemudian saya juga punya ide untuk mendirikan playgroup karena di sini belum ada playgroup atau PAUD. Jadi saya sambil mengajar di RA Asy-Syafi'iyah, saya juga mendirikan playgroup. Meskipun itu awalnya muridnya itu masih 2, 3, tapi saya barengkan dengan RA. Ya, tapi lama-kelamaan itu ya muridnya itu lebih dari 10. Akhirnya saya juga sendirikan. Jadi berdiri sendiri. Kemudian playgroup sudah mendapat izin, jadi saya ajar sendiri, saya juga kepala sekolahnya. Jadi mulai dari nol banget ya itu ya Ustazah ya. Mulai dari semangatnya ketika muridnya masih dua ya, sampai sekarang yang sangat luar biasa banyak ya. Itu ya. Lalu kenapa ini Ustazah alasannya berkecimpung di dunia pendidikan ya pastinya ya. Mulai dari RA itu juga sudah berkecimpung, kemudian pasti ya. Pasti ya. Oke, nggih. Sebenarnya saya sendiri juga senang ya dengan pendidikan ini. Selain itu dari keluarga itu mungkin saya masih kecil ya. Itu sudah ada lembaga madrasah diniyah. Nah, saya di situ bisa melihat, oh iya, keluarga ini
ada madrasah, pasti di situ ada guru dan murid, ada pendidik dan peserta didik. Nah, saya ini sering diajak untuk mengajar di madrasah diniyah. Nah, selain itu juga dari lingkungan sekolah karena sudah ada playgroup, ada RA As-Safiyah. Nah, ini dari masyarakat, mungkin dari wali murid minta ingin didirikan lembaga yang lebih tinggi gitu. Jadi saya sendiri juga harus meneruskan pendidikan ini meskipun saya dulu masih kecil tetap harus sekolah rajin gitu. Akhirnya ya sampai sekarang lah ini tetap saya berkecimpung di pendidikan di SDIT As-Safiyah. Jadi sejak tahun berapa itu? Dari tahun berapa ya? Dari playgroup-nya itu sendiri dari tahun berapa ya? Playgroup-nya itu dari 2010 kalau nggak salah. 2010. Sudah lama sekali. Iya. Kalau saya mengajarnya di RA itu sekitar 2008. Wah, Lebih lama lagi ternyata. Lama. Kemudian ya Ustazah, itu kan dimulai dari awal mendirikan playgroup, itu kan sudah panjenengan yang menjadi kepala sekolahnya. Mungkin sekarang di SDIT juga panjenengan yang menjadi kepala sekolah, kan ya. Peran kepala sekolah itu sendiri itu menurut panjenengan itu bagaimana? Kepala sekolah memiliki peran penting untuk memimpin di lembaga sekolah itu. Nah, kepala sekolah mempunyai peran utama sebagai manajerial. Nah, di sini kepala sekolah bisa mengelola semua menyusun program dan mengelola yang ada di sekolah itu seperti program kerja sekolah dan lain-lain. Kegiatannya, programnya. Nah, ya. Kemudian juga kepala sekolah juga punya peran sebagai administrator. Jadi mengelola semua data-data siswa, guru dan lain-lain. Juga sebagai supervisor. Jadi paling penting ya. Nah, paling penting. Di sini kepala sekolah harus mengawasi, mensupervisi kinerja semua guru yang ada di lembaga itu. Masih banyak sebagai edukator, sebagai pemimpin, dan sebagai motivator. Banyak sekali ya. Banyak sekali tugasnya. Kepala sekolah dan sudah dari dulu sekali ya Ustazah. Iya. Kalau di SDIT sejak tahun 2013 SDIT didirikan itu diberi amanah untuk sebagai kepala sekolah di SDIT. 10 tahun lebih kira-kira. 10 tahun lebih. Kemudian kan itu kan SDIT-nya ini. Setelah itu kan ada tingkatan di atasnya lagi yaitu Madrasah Tsanawiyah As-Safiyah. Kan juga panjenengan kan turut yang pertama kali itu juga menjadi kepala sekolahnya. Iya Ustazah, ya. Sampai lupa saya pernah awalnya itu juga sebagai kepala sekolah ya. Itu sangat banyak tantangannya, luar biasa itu. Ya karena masih baru berdiri, kita juga masih promosi, jadi ya pokoknya luar biasa tantangannya, harus kuat lahir batin. Itu kita juga harus mengurus izin dan lain-lain, sehingga izin sudah turun, kemudian saya tinggalkan. Untuk MTS maksudnya sudah ada kepala MTS sendiri gitu. Kepala yang sekarang yaitu Bapak Irfan. Iya, Ustadz Irfan Jatmiko. Memang yang pertama kan kepala RA sama bukan kepala playgroup saja. Ya SDIT menjadi
kepala SDIT, ada MTS, MTS, jadi kepala madrasah MTS. juga. Biasa ya, Luar biasa sekali. memang sudah melekat dalam Iya. pendidikan dari Ustazah Rurah ini. Iya. Ustazah. Kemudian untuk SDIT itu visi misinya sendiri itu. Iya, Kalau untuk boleh tahu. SDIT punya apa ya? Punya visi, yaitu menjadi SD Islam yang mempersiapkan anak beriman dan bertakwa, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang kompetitif, mandiri, serta berakhlakul karimah. Untuk misinya yaitu melakukan proses pembelajaran yang menyenangkan, menciptakan suasana belajar yang kreatif, aktif, komunikatif bagi siswa. Kemudian meningkatkan sarana prasarana kegiatan belajar dan mengajar. Itu diantaranya. Kalau MTS-nya itu masih sama nggak visi-misinya yang disampaikan Ustaz Irfan di podcast yang tahun lalu ya Mas? Oh iya iya Luar iya. biasa Iya. sekali. Sebenarnya visi misi itu bisa untuk diganti atau dirubah setiap tahun. Tinggal memang masih masih cocok atau tidak gitu. Disesuaikan saja, disesuaikan gitu. Sesuai dengan tujuannya gitu. Nah, ya. Mungkin program unggulan di sekolah SDIT dan juga MTS yang Ustazah Rurah tahu apa yang membedakan dari sekolah lain. Kira-kira apakah sekolah SDIT itu bisa menjadi unggulan atau contoh bagi SD Iya. yang lainnya? Ya, Ustazah, di SDIT As-Safiyah ini punya program unggulan. Yang pertama, pendidikan akhlak. Memang ditekankan di sini untuk pendidikan akhlak ini karena meskipun anak itu pandai tapi tidak punya akhlak juga tidak baik. Dan yang kedua, hafal juz 30 dan doa-doa harian. Anak ini sudah ditargetkan lulus dari sini itu minimal kelas 5 itu harus sudah selesai juz 30. Bahkan untuk surah Yasin, surah Al-Waqiah. Kemudian untuk hafal tahlil, wirid, sholat jenazah. Kemudian pembiasaan pagi itu sholat duha berjamaah dan sholat duhur. Kemudian pembiasaan bahasa, yaitu bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jawa. Kemudian ada yang baru saja ini program unggulan, yaitu program tahfidz. Sebenarnya pagi itu pembiasaan sudah ada hafalan, tapi ini dimaksimalkan. Ada program tahfidz di siang hari dan di pagi hari. Ada program khusus gitu saja. Lebih hafalannya biar lebih kuat Ya, lagi. lebih maksimal, iya. Hafalan juz 30 ya. Berarti di 30. kelas 1 itu sudah mulai hafalan ya. gitu ya. Sudah, Ustazah, sudah. Juga ada wisudanya ya. Ada. Kemarin Setiap tahun ada setiap wisudanya. tahun Iya. ada wisudanya juz 30. Juz Dan 30. kemarin katanya itu ada kelas 1 yang sudah diwisuda. Iya, ada. Satu selesai. Iya, Kelas 1 perempuan itu. SD itu sudah diwisuda juz 30. Biasa ya Mas. Ini Iya, yang iya. membedakan dengan sekolah-sekolah lain ya, Betul. saudara ya. Nah, ini kemudian ada yang program yang mungkin yang sangat membedakan. Ini ada program asrama, Ustazah. Nah, cuman ini mulai dari kelas 6 saja. kelas 6 Iya, SD-nya kelas 6 ya. SD ini sudah ada program asrama. Ini selama 1 tahun. Untuk mempersiapkan, Khawatir, ya. mempersiapkan ujian juga untuk melatih anak-anak ini pisah dari keluarganya, biar anak ini mandiri, bertanggung jawab. Aku sih Banyak banyak sekali ya, saudara, ternyata. bisa nanti dipersiapkan untuk ke jenjang selanjutnya Jenjang juga ya. selanjutnya, MTS Nah, ini. itu MTS sangat melanjutkan membantu. pondok itu. Sangat membantu sekali. untuk melanjutkan pondok di pesantren yang di atasnya gitu. Iya benar. Bisa lanjut ke Sekali. MTS, kemudian MTS-nya juga bisa lebih Bisa
nambah lagi mungkin Iya, ya, dan banyak sudah lagi terlatih gitu ya, Ustazah. Kan mungkin dari SD-nya sudah ada di pondok gitu, Iya. sudah terlatih mandiri sejak dini. semoga MTS-nya juga tambah banyak muridnya Iya. seperti Amin, SMP amin, ya. amin. Ya. Kemudian Ustazah, ini kan eranya globalisasi ya. Iya, Semuanya itu digital Handphone, ya, ya. serba pakai Internet, handphone, Laptop, laptop, ya. semuanya itu kan sudah seperti menjadi kebutuhan wajib gitu ya. iya, iya, Ustazah. Itu bagaimana sekolah menanggapi era digitalisasi saat ini? Dimana sekarang itu kan anak-anak ibaratnya sudah melek itu yang dipegang itu HP, gitu ya. ya. Nah, ya memang kita harus harus tanggap. Kita harus meningkatkan akses teknologi. Sekolah itu sendiri harus meningkatkan akses teknologi, memberikan pelatihan literasi digital bagi guru dan siswa. Jadi sekolah itu harus memastikan bahwa internet ini juga harus memadai semua guru dan siswa. Dan itu juga bisa untuk dimasukkan mungkin untuk di kurikulum atau program yang lain. Jadi digitalnya sudah sangat luar Sudah biasa sangat ya luar biasa di sekali. MTS ini. Iya, Nah, Ustazah. Kemudian nih Ustazah, terkait dengan digitalisasi ya, pastinya kan anak itu main HP di rumah, terus juga main sama orang lain itu kan juga tidak bisa kita kendalikan. Mereka main dengan Dengan siapa saja gitu. Iya. Itu kan tentang karakter ketika di sekolahan atau kedisiplinannya mereka, tentang pendidikan akhlak ya terutama. Iya. Dan itu bagaimana perannya sekolah sendiri. menanamkan nilai-nilai karakter dan kedisiplinan pada siswa. Misalnya kan siswa kan ya kadang pasti ada aja pelanggaran ya Ustazah ya, Iya. entah itu kecil ataupun besar. Itu bagaimana caranya menanamkan nilai-nilai karakter siswa tersebut. Untuk di SDIT itu ini harus ditekankan untuk menanamkan karakter melalui yaitu bisa pembiasaan. Kalau anak dibiasakan mungkin setiap hari atau setiap pagi itu mengerjakan apa, nah, mungkin masuk setiap jam 6.50. Nah, itu juga pembiasaan, kedisiplinan. Nah, itu bisa. Dan mungkin setiap datang anak harus bersalaman dengan ustadz dan ustaznya. Itu bisa lewat itu. Dan ketika bertemu ustadz dan ustadzah itu bisa memberi salam. Nah, bisa lewat itu juga. Kemudian bisa lewat peraturan tata tertib yang sudah dibuat oleh sekolahan, dan itu bisa disosialisasikan kepada semua siswa. Nah, itu insya Allah bisa anak-anak itu bisa melekat karena setiap hari dibiasakan seperti itu, dan pastinya dari ustadz dan ustadzahnya itu juga harus memberi contoh karakter yang baik untuk putra putri anak didiknya. Itu Ustazah. Jadi ada program dari sekolah gitu Iya. ya, yang membiasakan anak-anak supaya terbentuk karakter dari anaknya itu sendiri. Iya, iya. Bukan dari sekolahnya. Dari sekolahnya. Sekolahnya gitu. Kalau menurut dengan sendiri ini tuh kalau perannya guru dan orang tua dalam membentuk karakternya itu dari Iya. Sebenarnya guru dan orang tua ini punya tugas yang sangat penting untuk saling melengkapi. Jadi kalau guru itu harus menciptakan itu kondisi sekolah, suasana sekolah itu yang kondusif mungkin dengan anak-anak di sekolah. Tapi kalau orang tua ini, karena orang tua itu bisa dikatakan ya sebagai guru yang pertama, ya, pengajar pendidik yang pertama di rumah. Jadi perannya juga mungkin cukup di rumah
untuk menciptakan lingkungan keluarga yang kondusif, yang harmonis, sehingga anak-anak tetap selalu dipantau oleh orang tua untuk memberikan contoh karakter yang baik, sikap dan akhlak yang baik kepada anak-anaknya. Karena anak-anak ini kalau melihat hal yang baik dan yang tidak baik itu langsung melekat, bisa langsung ditiru begitu, Ustazah. Sekali. Iya. Karena juga masih usia Masa-masa, dini, iya. masa-masa tubuh yang sangat luar biasa itu ya. Jadi sebagai peniru, mereka itu Sebagai yang peniru, baik. jadi mudah untuk menirukan hal-hal yang baik dan jelek. Ya, mungkin Jangan apa yang sampai dia lihat ya langsung- orang tua itu Iya. memberikan hal-hal yang tidak baik. Anak ini rawan sekali. Oke, jadi bukan hanya di sekolah saja Iya. ya, tetapi Iya. di rumah. Peran Di orang rumah, tua itu peran juga orang tua. sangat penting sekali. Lalu ini Ustazah, kita dengar itu bahwasannya ada ekstrakurikuler atau pengembangan diri ya, pengembangan diri, bela diri NH Perkasa yang menjadi unggulan dari sekolah. Nah, itu kenapa kok milih pengembangan diri, bela diri NH Perkasa menjadi unggulan Iya. gitu ya? Jadi ciri khas gitu. Ciri khas gitu. Ciri khas, ya sudah. Kalau di SDIT ini yang diikuti yaitu NH Perkasa, bela diri NH Perkasa, karena sudah jelas NH Perkasa ini berdirinya itu di lingkungan Pondok Pesantren Tebireng, dan kebetulan yang mendirikan ini Bapak Ketua Yayasan As-Safiyah Kendal, yaitu Bapak Kiai Haji Lamro Azhari MM. Nah, jadi sudah jelas visi misinya NH Perkasa ini. Jadi kan itu didirikan di lingkungan Pondok Pesantren Tebireng. Jadi sudah pas, yang mendirikan juga Bapak Ketua Yayasan As-Safiyah Kendal. Terus kemudian diikuti belajar di SDIT As-Safiyah, MTS As-Safiyah gitu. Luar biasa ya. Luar biasa sekali. Sudah jelas Sudah, syaratnya iya. langsung dari Tebu Langsung Ireng. dari Tebuireng. Oke. Makanya kenapa kok menjadi ciri khasnya Safiyah, karena yang membawa langsung dari pendirinya, Iya. pendiri yayasannya gitu, sahabat. Terus menurut jenengan itu keunggulannya apa itu? NH-nya itu sendiri, bela dirinya itu dalam membentuk karakter siswa. Ya, keunggulan dari NH Perkasa ini adalah melalui pendekatan holistik. Selain mengajarkan teknik bela diri, tetap juga membekali anggotanya ini dengan pengetahuan agama. Wawasan kebangsaan, kepemimpinan, dan manajemen organisasi. Dan kemudian Lengkap gitu ya Ustaz? ya Hanya bela dirinya saja. pembentukan karakter melalui nilai-nilai luhur seperti disiplin, mandiri, keberanian, tanggung jawab, kemudian juga sebagai dakwah. Sebagai dakwah. Ya, dakwah. Jadi NH Perkasa ini sudah seluruh se-Indonesia, banyak cabangnya di mana-mana. Banyak sekali ya. Kemarin saya juga dengar ada artis itu mengucapkan NH Perkasa. Iya, itu Artis. yang kemarin. Apa itu kemarin ya? Pokoknya ada itu Ustazah. Sudah terkenal sekali gitu loh. Iya, Ustazah iya. NH Perkasa itu kan juga pendidikan akhlaknya tadi kan juga Iya, ada ternyata gitu bukan ya. hanya bukan hanya belajar, silatnya, iya, bukan iya. hanya bela dirinya. tapi ternyata juga bisa membentuk karakter anaknya sendiri. Sekali. Nah, mungkin inovasi baru tentang sekolahan ataupun tentang yang sedang diterapkan di sekolah dalam waktu dekat. Adakah inovasi baru? Nah, tadi kan sudah banyak sekali ya unggulannya. Iya, Apakah keunggulannya. ada inovasi baru yang sedang diterapkan atau mau diterapkan di sekolah tersebut? Ada misalnya untuk ajaran baru ini tahun 2025 ini dari yayasan ini sudah dan mau untuk menggunakan program digital, yaitu semua data, semua yang
sekolah administrasi itu menggunakan aplikasi. Iya. Ya, insya Allah nanti ajaran baru seperti daftar hadir, penilaian, rapor, Digital semua itu Semuanya. Ustazah. ya insya Allah seperti itu. Memang sudah mendukung zaman Semoga sekarang nanti ya. bisa terlaksana. Pasti sudah ya zamannya banget ya. Zamannya Ustazah. ya harus mengikuti. Kemudian yang sadar, karena tadi kan sudah disebutkan ya beberapa keunggulan yang ada di Iya. SDIT kan banyak sekali. Ada program apa saja, terus ada NH tadi yang menjadi ciri khas gitu. Harapannya untuk lulusan SDIT ke depannya, lulusan sekolah ini ke depannya gimana? Untuk harapan dari lulusan ini yaitu harapannya untuk menghasilkan lulusan yang peka, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa, cerdas secara intelektual, emosional dan spiritual. Kemudian diharapkan setelah lulus dari SDIT itu diharapkan bisa masuk ke MTS Asafiyah. Iya. Gitu, Ustazah. Sangat luar biasa Luar juga ya biasa MTS sekali, walaupun baru berdiri tapi juga sudah terakreditasi B Iya. dan juga asramanya anaknya itu juga sudah hafal juruminya. Iya. Jadi sudah sangat Banyak sekali. bagus. Ya, programnya sudah banyak. MTS juga sudah banyak sekali ya, saudara. Benar. Insya Allah ini lulusan SDIT ini juga sudah sangat berkualitas sekali. Amin, Jika amin. meneruskan Oke. di jenjang MTS di MTS Asafiyah ini pasti akan menjadi yang lebih Iya. lagi luar biasa, yang menjadi siswa yang unggul. Ya, mungkin terakhir nih Ustazah, mungkin pesan atau kesan dari panjenengan, apakah untuk siswa, guru dan juga orang tua, itu kesan-pesannya. Ya, pesan untuk semua siswa SDIT Asafiyah dan juga untuk MTS Asafiyah, ya tolong ditingkatkan akhlaknya, rajin belajar, jangan ditinggalkan sholat lima waktu dan hafalannya. Semoga kalian tetap sehat selalu. Benar, untuk semua guru itu tetap semangat para ustadz dan ustadzah, Semangat selalu. tetap semangat, tetap rukun, Amin. ditingkatkan kinerjanya untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya agar kita bisa mencapai tujuan pendidikan yang kita harapkan. Mencerdaskan Kehidupan bangsa. anak bangsa. Untuk orang tua, terima kasih atas kepercayaannya yang sudah diberikan kepada kami dan mohon kerjasamanya kepada Bapak Ibu semua untuk mendampingi putra putrinya sekolah di SDIT Asafiyah maupun di MTS Asafiyah dan selalu di rumah untuk mengawasi putra putrinya agar anak-anak tetap bisa belajar dan sehat selalu. Sekali ya. Luar biasa sekali ya, saudara. Dan mungkin itu adalah pertanyaan terakhir Ustaz untuk kita. Jadi bisa disimpulkan sekolah di SDIT Asafiyah itu tidak ragu lagi, apalagi juga di MTS-nya dengan pendidikan yang sangat terjamin, banyak sekali keunggulannya. Ya, tadi kan sudah disebutkan ya, saudara, banyak sekali sekali. keunggulannya, terus juga ada beberapa pembiasaan yang bisa Pembiasaan. mendidik anak-anak, Anak-anak bentuk karakter dari anak-anak itu sendiri. Insya Allah lulusannya juga berkualitas ya. dan juga harapannya setelah lulus di SDIT Asafiyah itu bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya yang tetap di sini ya Ustazah, Iya. melanjutkan mondoknya yaitu di MTS Iya. Asafiyah. Mungkin itu saja ya Ustazah ya. Mungkin ada lagi Ustazah. Mungkin
dari Ustazah bisa dihimbau untuk seluruh masyarakat mungkin yang masih punya anak, saudara atau siapapun yang mungkin masih bingung ya mau sekolah di mana. Di sini ada SIP sama MTS gitu Ustazah. Ya, Ustazah, Bapak Ibu semua yang masih ragu, masih bingung untuk mencari sekolah putra-putrinya, langsung aja di MTS As-Safiyah ini sudah terakreditasi dengan nilai B, juga anak-anaknya juga sudah bisa kita lihat hasilnya. Meskipun asrama masih 1 tahun, sudah bisa hafal dunia, bisa mulai baca kitab kuning, dan juga ada asramanya yang dibina oleh Ustazah Lutfi, Ustazah Marwah. Ya, monggo Bapak Ibu jangan lagi langsung aja daftarkan ke MTS As-Safiyah Kendal Jawa. Ya, luar biasa sekali. Mungkin untuk yang masih PK nih Ustazah, itu bisa juga Iya, bingung mungkin masih bisa ke bingung. SDIT. Iya. Yang punya Bapak Ibu, yang punya putra putri masih TK ya, lulusan dari TK, RA atau BA, bisa langsung daftarkan ke SDIT As-Safiyah, karena di sini juga sudah tidak diragukan lagi lulusannya. Ya, tadi sudah saya jelaskan keunggulannya. Jadi kalau Bapak Ibu masih ragu, langsung datang aja minta pengarahan atau dari pengarahan dari panitia PPDB. Terus sekarang apa? SPMB. PSM. PSMB. SPMB. Iya. Itu sudah langsung aja datang ke sekolah langsung daftar. Baik, itu saja ya Ustazah. Terima kasih atas waktunya yang telah menjelaskan begitu banyak dari SDIT, dimulai dari playgroup, RA, SDIT sampai MTS As-Safiyah. Banyak sekali yang bisa kita ambil ya Ustazah. Semoga ya nanti yang menonton itu bisa tertarik dan juga ikut gabung di pendidikan di MTS As-Safiyah, di Yayasan As-Safiyah ini. Ya, sebelum kita mengakhiri nih Ustazah podcast pada hari ini, alangkah baiknya kalau awal kita buka dengan doa, mungkin di akhir kita juga akan ditutup dengan doa yang langsung dipimpin oleh Ustazah. Mari kegiatan podcast ini kita akhiri, kita baca surah dari Al-Fatihah. Oke, mungkin cukup itu saja ya Ustazah podcast pada hari ini. Tidak terasa ini tadi sudah lama sekali ya Ustazah. Ya benar. Jangan lupa pantau terus podcast As-Safiyah Kendal. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Di-share juga ya biar lebih banyak lagi, karena kita akan membawakan podcast-podcast yang sangat luar biasa. Mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.